majikan selingkuh dengan ERT-nya, atau mungkin atasan dengan bawahan, atau bawahan dengan atasan, atau mungkin tetangga dengan tetangga dan sebagainya, padahal mereka harusnya memiliki komitmen dalam berumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma ala ni'matit taufiq wa nas'alukallahumma al-hidayata ila aqwamil thoriq wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadinil habibis syafiq wa ala alihi wa sahbihi adada hasanati Abi Bakrin Siddiq, amma ba'du. Mitra JIC TV dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Allah masih memberikan berbagai karunia yang luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali, yang insya Allah mudah-mudahan pada hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mitra JIC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwasannya setiap kita ini memang secara sunnatullahnya pasti menginginkan sesuatu dan mencintai sesuatu. Kalau kita lihat buka-buka dalam surah Al-Imran ayat 14 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah ila akhir ayat. Jadi setiap kita ini, setiap manusia itu memang dasarnya suka, berhasrat, cinta dengan hal yang kita inginkan. Apa itu diantaranya? Suka kepada wanita, atau sebaliknya suka kepada laki-laki, suka kepada anak-anak, suka kepada harta benda yang kita inginkan. Dan memang itu secara sunnatullah, setiap manusia pasti punya rasa cinta. Punya rasa cinta, punya rasa keinginan, yang mana cinta itu punya makna yang sangat banyak kalau kita lihat dalam buku-buku yang kita lihat, kita baca dan sebagainya. Karena cinta itu bisa berarti hasrat, cinta itu bisa berarti rindu, cinta itu bisa berarti dekat, cinta itu bisa berarti intim, cinta itu bisa berarti komunikasi. Nah, pagi hari ini yang mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya, tema yang akan diangkat adalah cinta tanpa syarat. Yang hakiki cinta pada syarat, sahabat mitra JIC TV dimanapun berada, adalah tentunya cinta Allah kepada hambanya. Cinta Allah kepada seluruh makhluknya. Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang disebut dengan Ar-Rahman, memiliki sifat yang disebut dengan Ar-Rahim. Di mana sifat Ar-Rahman itu adalah kasih sayangnya Allah yang menyeluruh, yang umum untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk, siapapun mereka, keadaan bagaimanapun mereka, hatta mereka yang tidak beriman kepada Allah, itu diberikan luapan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu disebut dengan Ar-Rahman. Kemudian cinta Allah yang disebut dengan Ar-Rahim itu adalah cinta dan kasih sayang Allah itu yang Allah khususkan untuk mereka yang beriman kelak ketika nanti mereka masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang yang disebut tanpa syarat pada hakikatnya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai makhluknya tentunya berkeinginan dan berhasrat agar kita pun menjadi manusia-manusia yang memiliki cinta tanpa syarat, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, terkhusus mungkin pada saat ini kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita sayangi, entah itu sahabat, jamaah, sahabat, tetangga, dan sebagainya. Maka inilah yang menjadi poin bagi kita. Kenapa kita harus memiliki cinta tanpa syarat? Nah, kalau kita lihat, kenapa sih kita membahas cinta tanpa syarat ini? Karena fenomenal sekali saat ini, banyak terjadi yang luar biasa. Ada mungkin, mohon maaf, majikan selingkuh dengan ERT-nya,
atau mungkin atasan dengan bawahan, atau bawahan dengan atasan, atau mungkin tetangga dengan tetangga dan sebagainya, padahal mereka harusnya memiliki komitmen dalam berumah tangga. Karena kita tahu bahwasanya yang disebut dengan cinta tanpa syarat itu adalah cinta yang tanpa alasan tertentu. Kemudian cinta tanpa syarat juga adalah cinta ketika kita menerima kekurangan-kekurangan seseorang. Dan cinta tanpa syarat adalah ketika kita tidak melihat kepada kelebihan seseorang. Robert Sternberg, seorang ilmuwan yang bisa kita ambil teori segitiga cinta, bukan cinta segitiga, segitiga cinta. Jadi ada yang disebut dengan segitiga cinta. Jadi artinya dalam cinta itu sebenarnya ada segitiganya yang saling sambung menyambung antara yang satu dengan yang lainnya. Apa kata beliau? Bahwasanya ketika seorang itu mendapatkan segitiga cinta tersebut, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah intimasi. Apa itu intimasi? Intimasi itu adalah kedekatan emosional. Ketika dia sudah dekat secara emosional, kemudian akan menanjak kepada yang disebut dengan passion. Apa itu passion? Passion itu adalah kedekatan secara fisiologis. Coba deh, kalau kita lihat mitra JCTV dimanapun berada, ketika kita sudah merasa dekat dengan seseorang, pasti kita dengan mudahnya mungkin megang tangan, atau mungkin ketika dia lagi sedih, kemudian kita peluk, atau mungkin ketika dia sedang bahagia, kemudian kita tertawa bareng. Nah, itu disebut dengan passion. Jadi karena kita punya kedekatan emosional, maka akan muncul yang disebut dengan kedekatan fisiologis. Dan kemudian yang ketiga, dalam teori Robert Sternberg ini, bahwasanya ketika sudah ada intimasi, sudah ada kedekatan emosional, kemudian kedekatan fisiologis, kemudian tentu akan muncul yang disebut dengan komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen itu adalah suatu dorongan kognitif untuk mempertahankan dalam relasi antara individu. Jadi ketika kita sudah memiliki kedekatan emosional, kemudian bertambah menjadi kedekatan fisiologis, maka ada sebuah komitmen dalam hubungan antara individu. Maka tentunya unconditional love atau yang disebut dengan cinta tanpa syarat ini, tentunya yang pertama ciri-cirinya kita harus bisa menerima segala kondisi dari, contoh misalkan pasangan yang kita punya, entah itu suami ataupun istri. Jadi jangan beralasan, kenapa sih Anda bisa sampai misalkan mohon maaf selingkuh. Banyak alasan yang dibuat-buat yang mungkin jadi kamuflase buat mereka yang akhirnya menjustifikasi sebuah perselingkuhan. Artinya ciri yang mereka pertama yang saya katakan di sini menerima baik kondisi apapun yang dipegang oleh pasangan kita, entah itu dari segi sosial, entah itu dari segi ekonomi, entah itu dari segi hal-hal lainnya. Itu adalah poin yang pertama, adalah bagaimana kita bisa menerima apa adanya dari pasangan kita yang sejujurnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa memiliki rasa kesetiaan. Nah, itu juga penting. Jadi selain menerima tentang kekurangan dan kelebihan pasangan kita, maka yang kedua tentunya adalah bagaimana kita bisa setia karena komitmen yang kita bina, sebab kita punya kedekatan emosional, sebab kita punya kedekatan fisiologis. Kenapa? Karena inilah komitmen yang memang pertama kali kita bertemu dengan pasangan kita dengan kalimat istighfar, dengan dua kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, tentunya ciri daripada cinta tanpa syarat yang kita ingin arahkan di sini adalah agar kita menjadi orang-orang yang punya rasa kesetiaan tinggi terhadap pasangan. Mohon maaf, karena ini sedang fenomenal sekali ya. Ada beberapa pasangan yang mungkin merasa tidak nyaman dengan pasangan. Alasannya katanya karena mungkin kerjanya terlalu hard atau terlalu keras, akhirnya mungkin tidak pernah memperhatikan pasangannya. Yang hanya memperhatikan pasangan adalah mungkin, mohon maaf,
pembantu rumah tangga di rumah, mengambil baju, menyediakan handuk. Kenapa? Karena sang istri katanya bekerja. Akhirnya timbullah di situ hasrat, timbullah ingin, timbullah rindu, timbullah hal-hal yang memang tadi disebutkan dalam kategori cinta tersebut. Artinya, kesetiaan yang hari ini, yang pagi hari ini disampaikan untuk ciri-ciri bagaimana kita bisa mendapatkan cinta tanpa syarat ini adalah hal yang sangat penting ketika kita menjadikan komitmen kita dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, tentunya ciri ketika kita ingin mendapatkan cinta tanpa syarat adalah saling menghargai. Saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Ini juga penting. Nah, makanya yang terakhir tentunya kita ingin mempertahankan cinta yang memang Allah sudah berikan kepada kita. Yang tadi disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 14. Yang kemudian beralih yang kita punya dengan teori dari segitiga cinta tersebut. Ya, ada kedekatan emosional, ada kedekatan fisiologis, dan ada komitmen. Maka tentunya kita sebagai makhluk yang disebut dengan makhluk yang penuh dengan cinta, ingin dong mempertahankan cinta yang kita punya. Bagaimana caranya? Yang pertama, lihatlah kelebihan-kelebihan dari pasangan kita. Lihat kelebihan-kelebihan dan terima kekurangan-kekurangan yang ada dalam pasangan kita. Dan kita tahu bahwasannya kita nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita melihat sepertinya suami orang itu enak ya. Kenapa? Duitnya jor-joran bahasanya misalnya. Tapi kok suami saya mana diminta baru dikasih. Nah itu kan seakan-akan kita itu melihat rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri. Nah inilah yang kadang-kadang kita tidak melihat kelebihan-kelebihan daripada pasangan kita. Contoh misalkan, saya punya pasangan, ternyata memang dari sisi pendidikan, bukan pendidikan, maaf ya, maksudnya dari sisi ilmu dari agama mungkin lebih tinggi daripada saya. Tapi saya melihat ternyata pasangan saya adalah orang yang luar biasa dalam hal teknologi. Saya bisa mengetahui tentang teknologi yang dahsyat dari pasangan saya. Sedangkan saya tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena saya memang fokusnya dalam agama gitu. Jadi kita melihat untuk mempertahankan cinta yang kita punya, bagaimana kita bisa melihat kelebihan dari pasangan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin mempertahankan cinta, tentunya kita harus ikhlas dan komunikasi. Nah ini penting sekali ketika kita ingin mempertahankan sebuah cinta. Bagaimana kita bisa ikhlas menerima apa adanya yang dimiliki oleh pasangan masing-masing, dan tentunya harus dengan komunikasi yang baik secara dua arah. Kadang-kadang nih kita, biasanya orang Indonesia biasanya, karena jarang yang bisa untuk menyampaikan sebuah pesan. Kenapa? Karena biasa mungkin disuapin gitu ya. Akhirnya ketika kita ada masalah, kebanyakan kita mohon maaf menjadi pasangan-pasangan yang introverted atau yang yang memendam sesuatu itu, yang akhirnya nanti sampai puncaknya, sampai klimaksnya, akhirnya terjadilah yang sebuah dengan perceraian. Nah inilah yang tidak kita inginkan. Makanya sekali lagi bagaimana kita bisa ikhlas menerima apa adanya tentang pasangan kita yang kita miliki, dan kemudian tentunya yang ketiga adalah berkomunikasi. Dan kemudian yang keempat, cara kita mempertahankan cinta adalah menghadapi sebuah masalah secara bersama. Jadi kalau ada suatu masalah dalam rumah tangga, tentunya kita nggak boleh mencari solusi dalam kesendirian. Kenapa? Dan itu mungkin pengalaman dari para mitra JCTV semuanya ya. Ketika kita punya masalah, entah itu masalah untuk anak, untuk masalah ekonomi dan sebagainya, ketika kita tidak mengkomunikasikan, ketika kita tidak menghadapi masalah bersama, tentunya sangat berat sekali. Yang akhirnya muncullah hal-hal yang tidak diinginkan. Maka inilah hal-hal yang kita perhatikan, bagaimana kita bisa mempertahankan cinta. Tadi yang pertama, lihat kelebihan masing-masing dari pasangan kita. Kemudian juga jangan kita abaikan tentang kekurangan-kekurangan mereka. Dan kemudian tentunya harus ikhlas menerima apa adanya. Kemudian komunikasi, dan selanjutnya adalah menghadapi masalah secara bersama. Maka mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang
bisa mencintai apapun tanpa syarat, terutama pada pasangan kita, anak-anak kita, apalagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Sayyidah Sajidah mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ilmu yang pada pagi hari ini disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.